banget sih gue. Seru. Kayak Jadi nggak tahu lagi itu di mana dapetnya. itu satu Kansas di prank ya. Pranknya udah bukan Kayak gitu ngikut beberapa semua orang, lagi. tapi satu Iya, Kansas. udah gitu ikut semua. Ya, Oke, tapi Ayunda gitu. Nabila pernah gitu kan ngucapin ulang tahun yang lagi ulang tahun di Kansas, tapi belum pernah dirinya diucapkan. Soalnya kebetulan lagi nggak di Kansas kalau ulang tahun. Karena kebetulan waktu di podcast ini di syuting adalah hari ulang tahun Ayunda Villa, jadi kita berdua selamat yang ulang akan menyanyikan. tahun. Kita berdua yang akan menyanyikan. Tolong HPDD nanti diedit nih ada lagu ulang tahunnya. Iya Kedengeran boleh, nggak sih? nanti ada lagu ulang tahun sama yang Kedengeran kuping nggak sih apa? dari PC gue? Kegeran lagi. Kegeran, gila. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Oke. Jadi ini alasan gue diundang podcast P sama Bim ya? Betul Itu sekali. dia. Betul sekali. Tadinya kita mau bertepatan gitu kan. juga gitu, cuma ternyata online. Jadi ya sudah. Ya Cuma sudah. bisa memberikan lagu selamat ulang tahun untuk Ayunda Villa ya kan? Terima kasih Kakanda Abad. Terima kasih Akhirnya Kakanda dinyanyikan. Icam. Siap. Walaupun tidak satu Kansas tapi ya udah setidaknya Betul. bisa membangkitkan memori-memori Kansasnya. Yoi. Oke. Anggaplah ini dinyanyikan sama orang-orang yang nonton video ini nanti. Iya, rehearsal dulu, gladi dulu sebelum tahun depan ya kan? Tahun depan. Jadi kita gladi dulu tahun ini. Oke, lanjut Cang. Boleh. Oke. Nah ini apa namanya? Tadi di Kansas kan ada piano tuh, ya kan? Yang katanya setiap Jumat siang katanya ada yang suka main dan nyanyi-nyanyi di situ. Bisa diceritain nggak? Kayak gimana keseruannya? Kayak misalkan kalau lagi ada yang main terus tiba-tiba langsung ikutan nyanyi. Oke. Ini kayaknya mah lo juga bisa cerita kali, Cang. Emang iya? Kan? Seniman satu ini kurang apa? Sok-sok nggak tahu apa-apa gitu seniman satu ini. Oke. Maaf kurang briefing. Jadi ini pas awal-awal gue maba itu kayak menjadi satu hal baru gitu. Ketika lo di kantin terus ada yang main musiknya, dan yang main musik itu kebetulan juga mahasiswanya kan. Gue nggak tahu itu mungkin anak BEM seni atau apa gitu ya, emang prokernya setiap hari Jumat itu dia nyanyi di Kansas main piano. Nah itu sejujurnya gue suka banget, kayak FIB tuh selain tempat yang gimana ya, lingkungannya tuh bener-bener mendukung apa yang lo pengen dan apa yang lo tekuni gitu. Salah satunya tuh si musik itu, saat lo apa sih, kayak pas teman-teman lo lagi makan atau yang lain lagi makan, lo bisa kayak apa sih istilahnya, mengeluarkan kemampuan lo gitu di depan banyak orang gitu kan, main piano, terhibur. Nah selain main piano itu pastinya juga ada yang nyanyi gitu loh. Jadi ada 2 orang gitu, yang satu main piano, yang satu nyanyi gitu. Itu maba lumayan sering sih, kayak hampir setiap Jumat gitu gue ngeliat. Terus kayak ini kan sombong gitu loh, nanti gue bikin story Instagram, terus gue post di Instagram, terus kayak teman-teman gue yang UI juga di fakultas lain kayak, kok ada yang main piano sih di kantin lo gitu kan, kayak iya dong, kantin lo nggak ada kan gitu, kayak keren banget sih emang Kansas tuh, keren. Gokil asik banget. Gebrakannya bagus sih, naruh piano di situ. Iya, inovatif. Benar. Gokil. Kalau dari Kakanda Icang ada cerita nggak, Kakanda Icang? Yang teringat sekali gitu? Nggak tahu ya, karena sebenarnya Kansas tuh kalau gue tuh cuman buat beli makan doang, karena sisanya gue menghabiskan waktu kosong di payung, Bray. Oke. Jadi gue nggak terlalu denger deh kalau misalkan ada yang main kayak gitu-gituan. Gitu. Oke, gokil. Berarti
emang ternyata seseru itu gitu ya, ditaruh piano di Kansas pun asik banget sih, jadi kayak di kafe-kafe gitu Seseru nggak sih? itu. Oh iya, kayak ada Iya, live musiknya sumpah. gitu kan. Iya, kayak ada live musiknya Mm-mm. gitu, cuma makannya mie ayam, nggak makan quesadilla, nggak, tapi mie Nggak ayam. apa-apa, nggak Iya, apa-apa. Nggak Kita apa-apa. latihan dengerin live musiknya dulu aja. asik, Bertahap ya, proses Mm-mm. pelan-pelan. asik, asik banget Betul. sih ini asik banget sih. Oke, lanjut Benar. Parah lanjut sih. ya. Lanjut dong, boleh kita lanjut kawannya. Ini ada pertanyaan lagi tentang, gue nggak tahu ya, ini pasti yang udah pernah masuk Kansas dong kayaknya yang tahu. Piring pecah. Katanya tiap ada kejadian piring pecah tuh jadi epic moment di Kansas. Boleh tolong Benar-benar. dijelaskan? Bener Eh, banget, bener banget. karena gue nggak tahu nih kan, gue bener sama sekali nggak tahu nih tentang epic moment piring pecah tuh gimana tuh. Coba tolong dong. Nih, jadi selain ulang tahun, momen-momen rame di Kansas itu juga piring pecah. Jadi sebenarnya gue nggak pernah mecahin piring juga, cuma gue kebetulan ada di situ pas piring pecah. Gue nggak tahu siapa yang pecahin karena kayak gue ikutan aja gitu. Jadi momennya itu ketika ada piring pecah, lo ditepuk tanganin satu Kansas. Jadi kayak prank terus, gitu terus kayak bingung kan, ini apa, kenapa ditepuk tanganin, terus oh piring pecah gitu. Itu bener-bener awalnya gue kayak bingung gitu loh, kayak culture shock, apa deh kok piring pecah, aku tepuk tangan emang ada apaan gitu. Ternyata itu ada piring pecah gitu. Tapi masalah diganti atau enggaknya gue nggak tahu sih, karena kayak gue tidak menelusuri siapa yang mecahin piring, apakah lo harus ganti atau enggak gitu, gue nggak tahu. Itu gue kayak gue ikut tepuk tangan aja gitu. Tapi dengar-dengar ada rencana mau mecahin piring juga di sana. Apa Iya, enggak? gue maunya gitu sih rencananya, biar gue terkenal se-FIB gitu kan, karena ditepuk tanganin di Kansas tuh kayak shortcut biar lo terkenal gitu nggak sih? Iya. Pencapaian sendiri gitu kan, udah mecahin piring. Gue udah mecahin piring nih, lo mana gitu kan kayak. Yoi. Pecahkan Angkat saja saja gelasnya piringnya biar biar ramai. ramai. Enggak, Biar jangan menggaduh gitu. sampai gaduh. Oke. Gokil. Oh, berarti selain ulang tahun, ada juga kultur baru nih, mecahin piring ditepuk tanganin. Bener. Gokil, asik banget. Kalau lu, Cang, pernah ngerasain nggak atau pernah mecahin? Kayaknya sih banyak ya. Gua nggak pernah mecahin piring sih. Gue Nggak pernah. orang Namanya itu pecahin hati ya. nggak dong. Aduh. Udah itu. Aduh. Oke. Gokil, itu udah ada 3 nih yang insight baru buat gua. Sebagai yang cuma ngerasain kantin di SMA ya. Jadi ada ulang tahun dinyanyiin satu Kansas, piring pecah ditepuk tanganin, sama piano yang tiap hari Jumat diisi. Gokil, asik. Seru pasti seru sih, ya kan? Oke, lanjut Cang. Boleh. Oke. Ini pertanyaan sih sebenarnya ini ya, gue minta dijawab pakai hati ya, dijawab dengan jujurnya ya. Kalau bohong rezekinya buat gue. Kurang ajar nih. Pernah nggak cabut ke Kansas pas lagi ada kelas? Gak pernah. Nggak pernah nih. Gak seru banget. Nggak seru. Gak seru banget kan, hidup gue flat banget pas maba itu. Sumpah. Gue gak pernah, cabutnya gak pernah ke Kansas, tapi kayak gue cabut pernah. Cuma gak ke Kansas, itu dia poinnya. Oke, bener. Oke, Kirain maba nggak ada gebrakan, nggak taunya emang gebrakannya mengarah ke tempat yang lain. Betul, itu dia, Cang. Oke. Jadi Madame, Mademoiselle, et Monsieur, di sini Ayunda Villa ya, sudah mengaku kalau beliau ternyata sering cabut, jadi Nah, ya, jadi harus diwaspadai nih, Adinda Talita Villa.
Jangan Ayo. dong aku nama lengkap. Oke, tapi Mungkin karena setelah ada pengakuan ini kita lihat iklan layanan masyarakat untuk tidak cabut. enggak dong, enggak Oh, ada. nggak ada. Udah tadi. Enggak ada, Udah. enggak ada. Enggak, itu iklannya dari Kirain kita aja. iya, Iklannya kirain mau ada ini apa namanya penyuluhan lagi untuk tidak cabut gitu. enggak dong, itu iklannya dari kita aja. Jadi teman-teman sekalian kalau seandainya nanti online, offline, apapun itu jenis pembelajarannya, Karena biar gimana pun kan kuliah tetap nomor 1, Bray. betul Bray. Absen kan dihitung Bray, ya kan? Nanti IP turun, baru Walaupun udah DO. ya kan walaupun lu nggak masuk nggak dicariin tetap aja absen dihitung gitu. Iya. Itu dicari Tapi- itu Panutan sekali bener. ya kakanda ini. Tapi ngomong-ngomong katanya di Kansas itu kalau misalkan yang tadi gue bilang tuh awal-awal kalau baru-baru masuk kampus gitu suka rame ya? Rame apaan sih? Indah? Bener banget Kakanda Icang. Kalau Kakanda inget nih dulu pas kita awal-awal maba, nggak tahu sih kamu mengerjakan tugasnya atau tidak ya kan? Kita tuh ada yang namanya ospek jurusan. Nah, di ospek jurusan itu beda-beda tugasnya per jurusan. Kalau di jurusan Prancis itu tuh tugas yang paling rame awal-awal itu adalah nyari tanda tangan. Dari tanda tangan cutting. Nah, kayak kita dikasih, kan gue 19 kan, kita dikasih tugas nyari tanda tangan cutting 18, 17, 16, kira 15 juga nggak sih, Cang? Enggak ya? 15 kayak cuma 2 orang gitu doang. Sedapetnya kayaknya. Nah, tempat berkumpul para cutting itu di Kansas, gitu. Jadi, tapi kenapa bikin rame? Karena kita nggak boleh kayak, Kak, halo aku Afila, minta tanda tangan dong, itu nggak boleh. Jadi kita harus nanya-nanya, kita harus basa-basi. Kayak, halo Kak, kenalin, aku Afila, terus kita harus ngobrol dulu. Terus kita tanya biodatanya, apa-apanya, itu seru banget. Maksudnya kayak itu, pada saat itu emang gue mikirnya itu nggak seru ya. Karena kayak, apaan sih nih banyak banget, biasa gitu-gitu. Maaf ya kakak-kakak. Tapi memang seperti itu perasaan seorang maba kan pasti. Tapi ketika gue sekarang, di semester sekarang itu jadi memori tersendiri gitu loh di gue. Dan dan kita juga harus foto sama mentor. Fotonya itu tapi nggak foto sama orang yang diminta tanda tangan. Itu cuma foto sama mentor doang. Waktu pas gue foto sama mentor gue itu lagi kelas. Jadi gue nungguin depan kelasnya dia biar kayak gue mau foto nih hari ini karena besok mau dikumpulin, besok mau kita ditanya nih di Tedun gitu. Kalau inget Cang, nggak tahu deh lo dateng apa enggak Ingat waktu gue itu ya. ingat. Foto sama mentor juga kan gue. Oke, gitu. Itu seru banget sih. Dan bukan cuma Perancis aja, kayak kan dari jurusan-jurusan lain juga ospek jurusan kan pada saat itu. Kayak ramenya tuh di Kansas sama maba-maba yang pakai name tag gitu. Jadi kita tahu oh ini Belanda name tagnya gimana. Oh ini Korea name tagnya kalau nggak salah Korea di sini ya. Lupa deh gue. Nah, pokoknya name tagnya tuh beda-beda gitu dan ada waktunya kapan lo baru boleh lepas name tag lo gitu dan semuanya tuh ngumpul di Kansas gitu loh. Itu sih satu memori yang paling gue inget pas di maba dan tempatnya di Kansas gitu. Gokil. Aduh sayang banget gue hanya bisa diam. Tidak bisa merasakan keseruan seperti itu, saudara-saudara, ya. Gak bisa ngerasain keseruan di ospek ya? Enggak bro, gue aja kalau mau cabut nih nggak ke Kansas, gue ke dapur, buset. Iya. Udah gitu bikin yang ada masak DPR kan? Iya. Ya kan, aduh. Jadi gue juga ospek ya online gitu kan, nggak ada tuh minta tanda tangan. Tunggu aja sampai Kakanda Abad yang nge-ospekin. Semoga udah offline gitu ya. Nggak ada pengalaman. Jadi kan gue nggak kena pengalaman di ospek, tapi tiba-tiba
ngospek pas masuk. Ngospek, ntar bingung mau ngapain. Bingung gue juga bingung. Nyalain ini Zoom ngapain. tuh. Oke. Pertanyaan terakhir deh dari gue. Tadi udah banyak banget cerita-cerita yang asik, yang seru banget. Ada kultur-kultur yang juga baru buat gue. Dan khususnya cuma ada di Kansas gitu ya. Gue mau tanya hal yang paling kalian kangenin dari Kansas. Apapun. Boleh ayam bakar Mas Roni, boleh ketemu gebetan, boleh mungkin waktu nembak di Kansas atau nyanyiin cewek atau cowok di Kansas, apapun, minumannya atau kucingnya, apapun, satu-satu boleh. Nah, dari Anda kakak dulu. ya. Oke. Kalau gue pribadi emang gue udah setahun lebih ya, udah setahun setengah kurang lebih nggak cobain Mas Roni lagi. Gue sebenernya pengen banget makan ayam bakar Mas Roni itu. Buat Mas Roni yang denger, boleh dikirimin alamatnya, nanti saya taruh di deskripsi. Terima kasih Mas Roni. Oke deh. Ini orang kayak kangen banget sama Mas Roni sama ayamnya ya. Oke. Mas Roninya atau ayamnya nih, kalau boleh tahu? Ayamnya dong, kalau Mas Roni kan udah ada istrinya. Oh iya, benar. Oke. Boleh. Aduh, boleh Ayunda Villa. Kalau gue juga kangen makanannya. Gue kangen gak coba Mas Roni doang, gue kangen ketoprak kopral, gue kangen somainya, gue kangen mie ayam, mie amin, gue kangen sate, gue kangen nasi tutuk oncom, gue kangen sop kacang merah, gue kangen semuanya makanan-makanan di Kansas yang bisa mengganjal perut gue dengan harga yang cukup keren ya, maksudnya kayak murah-murah gitu dan enak-enak gitu. Ya. Dan yang gue kangen juga ketika gue ngumpul gitu loh, satu meja nih semuanya teman-teman gue dari Prancis, dari jurusan manapun itu, kita kumpul di situ makan bareng, kita ngobrol-ngobrol bareng untuk nunggu kuliah selanjutnya. Itu sih gue kangen banget itu, ngobrol-ngobrol barengnya. Oke, gokil. Kayaknya ya yang pasti untuk angkatan 2020 dan 2021 nih udah pasti nggak sabar banget buat ngerasain dan nyobain sensasi di Kansas gitu kan. Mungkin nanti kalau 2021 nih pas sudah offline ya, bakal jadi food vlogger nih kayaknya, nyobain gitu kan satu-satu Kansas gimana nih. Soalnya perkembangan zaman gitu kan, biasanya online zoom gitu kan, tahu-tahu masuk ke Kansas megang kamera semua ya kan. Oke, gokil. Juga antri tapi. Terima kasih banyak Ayunda Villa atas sharing-sharing ceritanya tentang Kansas dan juga waktunya buat udah bisa menyempatkan diri untuk hadir di podcast ini. Kebetulan ini adalah episode terakhir dari podcast Sabah Sastra. Terima kasih banyak untuk Kakak Daicang udah menemani gue selama 3 episode dan ditinggal selama 1 episode. Emang. Tapi jangan lupa, Bang. Apa tuh? Ada nih, kalau misalkan kalian ada yang kangen nih sama masakan Kansas atau pengen nyobain deh, seenggaknya penasaran banget sih sama masakan Kansas, kita bisa nggak sih mesen nih sekarang ini, Bet? Bisa banget dong. Jadi ada yang namanya gerakan #Kansas buka lagi. Jadi Kansas itu ada IG-nya. Kalian bisa langsung search aja di Instagram kantin.sastra, oke? Dan juga buat makanan-makanan di Kansas, kalau kalian mau, kalian bisa langsung aja searching di GoFood dan juga GrabFood. Dan di Instagram kantin.sastra itu juga ada G-form-nya gitu buat mesen. Jadi nanti nulis nama, ordernya apa, alamat, bisa langsung di bisa IG-nya langsung juga. di IG-nya atau bisa melalui platform seperti Gojek dan GoFood. Nah, bener banget. Karena kebetulan kita lagi di kondisi yang kayak gini, pandemi yang belum selesai juga di Indonesia nampaknya. Jadi apapun bentuk bantuan kalian itu sangat membantu gitu kan.
yang terutama buat para pedagang-pedagang Kansas yang nggak bisa buka lagi di Kansas, tapi kalian juga bisa pesan online, atau mungkin kalian lebih ingin membantu, kalian pesan online, kemudian makanannya buat kurirnya itu juga bisa banget. Oke. Betul banget. Jadi berapapun bantuan dari kalian, seenggaknya bisa meringankan pedagang-pedagang Kansas. Karena kan emang udah lumayan lama banget nggak buka juga, nggak jualan di Kansas. Iya, kalau buka Dari nanti kita dari siapa lagi ya? Iya, kalau Kansas buka nanti 20 menit doang makannya, kan nggak enak. Nyanyi-nyanyinya belum kelar gitu kan, pianonya baru 3 lagu yang harusnya 5 lagu gitu kan, nggak asik, 20 menit doang. Makanya kita harus online aja dulu sekarang, nggak apa-apa, untuk offline yang lebih mantap. Apa Yoi. dari sini? Oke, jadi cukup sekian dari gua khususnya Dabat sebagai podcaster ya. Podcaster sih nggak tahu sih gue nyebutnya apa, karena ini jujur ini pengalaman pertama gue buat langsung nge-host atau nge-MC di platform podcast gitu kan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mempercayai gue buat nge-lead bersama Icang podcast Sahabat Sastra. Thank you juga buat Icang, Kakanda Icang sebagai partner gue dari episode 1 yang gue nggak ngerti. Gue nggak dianggap, Bat. Sabar, Pung, satu-satu. APDD tolong disensor ya. Ini gue nggak bisa kalau sedih-sedih gini nih, nggak ngomong kasar, itu nggak bisa. Tolong. Terima kasih buat Opung selaku, gue buka aja lah, bodo amat. Ini episode terakhir ini kan, selaku kepala penanggung jawab dari Sahabat Sastra ini. Terima kasih udah mempercayai gue dan Icang. Makasih banget semuanya. Makasih banget, Abad. Icang. Gue terima kasih banget buat semuanya, buat teman-teman yang udah mau nonton sampai 4 episode dan sampai akhir kayak begini. Gue makasih banget buat Abad, buat lu, Opung, buat Ayunda Villa dan yang lain-lain. Gue gak nyangka banget bisa menjadi bagian dari acara ini. Gue terharu. Makasih banget buat teman-teman yang Gue juga mau makasih banget sama Icang. Ya. Oke, bentar. Mungkin karena udah episode terakhir juga ya, dan gue lihat dari episode yang udah keluar kurang adanya shoot out, jadi gue mau langsung shoot out aja di sini. Thank you buat tim podcast PS sama BIM FIB UI 2021. Ada Opung sebagai PJ-nya, ada Akmal juga dari Sasindo 20, ada Kak Ayunda Kai dari Sascin yang juga jadi bintang tamu di episode 1. Ada siapa lagi? Icang, Kakanda Icang dari Sasper 19. Ayunda Gia, Ayunda Kara juga, dan gokil. Thank you. HPDD, thank you yang udah ngeditin video-video dan juga sound kita. Dan tentunya yang paling utama dong, iklan layanan masyarakat dari Divisi Kesehatan PS sama BIM. Terima kasih. Dan yang pasti teman-teman angkatan 2021, terima kasih banyak udah mau nonton sampai 4 episode ini dan juga sampai habis. Semoga informasi yang kita berikan ada manfaatnya buat kalian semua walaupun kalian masih menjalankan online. Jadi buat sekarang ini stay safe, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Hampir gua kepleset ya teman-teman. Protokol kesehatan. Jangan keluar rumah kalau nggak penting ya, biar tetap hidup dan ngerasain kuliah offline. See you in the next year. Terima kasih. Sukses. Dan teknologi.
Dadah, thank you podcast Sabah Sastra. Bye bye. Merci beaucoup Ayunda. Bye bye Pila. semuanya.